Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus itu begitu baik pada kita, amin. Katakan kanan, kiri, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita akan puji muliakan nama Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara mungkin yang kesulitan, kita bisa buka di HP, bisa buka di HP ya. Ku diberi kuasa. Mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Kami persilahkan guru kaum wanita untuk maju memuji memuliakan nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilahkan untuk pelayan persembahan maju ke depan. Kita akan menyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
patut kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasa Engkau bagi kami, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Hidup kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Allah. Kami siap menerima kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk Tuhan dapat memahami akan kehadiran Tuhan. Dapat Tuhan Yesus memberikan pencerahan dalam hidup kami akan kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan ruangan dan setiap ruang, tiada satu pun yang mengganggu dan mengacukan ibadah kami. Kami membuka hati kami, bagikan tanah hati yang baik dan subur. Telinga kami untuk mendengar firman Tuhan dan kami fokus kepada firman-Mu. Karena firman hidup dan berkuasa merupakan jawaban dalam kehidupan kami, setiap persoalan kami dan permasalahan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Semua bahagia. Harus bahagia. Sebab apa? Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dimanapun, kapanpun dalam hidup kita. Dan selalu memperhatikan kita. Saudaraku kasih, suatu bukti hari ini saya lihat wajahnya semuanya ceria. Bahasa Jawa ini sumringah. Berarti berkatnya banyak saudara ya. Apakah hanya berkat saja membuat kita bersuka cita? Bagaimana kalau kita mengalami kegagalan, apakah kita masih bersuka cita? Haleluya. Saudaraku kasih, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kita tetap, saudaraku kasih, semangat di dalam iring akan Tuhan. Baiklah, kita bersama-sama akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah, yaitu prinsip hidup berkemenangan seri yang keempat. Ayatnya sama. Kita baca sebagai ayat mas di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Kita baca bersama-sama ayat ini. Maaf, ini kemarin konslet ya, jadi proyektornya tidak bisa dipakai. Rupanya ada sambungan yang nempel ke besi ya. Nempel ke besi, nanti habis ibadah kita akan lihat juga, yaitu TV itu kok pas TV juga, layar TV juga tidak bisa nyala ya. Puji Tuhan, tidak apa-apa saudara. Jadi latihan seperti zaman dulu, kalau nyanyi tidak usah pakai tulisan ya kan. Puji Tuhan, dulu orang-orang dulu hebat-hebat, tidak usah pakai tulisan, hafal semua, semangat. Tadi saya lihat juga semangat saudara, tidak pakai tulisan, tidak tahu saudara hafal tidak pujiannya, tapi asal memuji Tuhan dengan sepenuh hati, saudaraku kasih, maka pujian itu akan mengubah hidup saudara menjadi sukacita. Baiklah, kita akan bersama-sama sekarang, tidak lihat di layar TV, saudara bisa buka Alkitab saudara, saudara bisa buka HP saudara, setelah itu HP di silent saudara ya, setelah membaca firman Tuhan. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Percaya? Jerih lelah saudara tidak sia-sia, kehadiran saudara di gereja juga tidak sia-sia. Berarti Tuhan memperhitungkan
Jerilah saudara, perjuangan saudara bisa datang ke gereja ini suatu perjuangan dan kita mendapat kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Jadi prinsip hidup yang berkemenangan seri yang keempat, giatlah selalu. Giatlah selalu, saudara. Ada satu yayasan yaitu pakai giat. Ya, enggak tahu itu, saya lupa itu. Yayasan namanya Giat, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini kita lihat kata-kata giat, ya. Apa saudara? Lebih giat, semakin giat. Udah giat, ya. Tambah giat, saudara. Jadi itu giat selalu berarti terus menerus. Giat itu apa, saudara? Rajin, semangat, aktif, saudara, ya. Jadi seperti itu, giat itu rajin, semangat, aktif, yang terus menerus, berarti rajin terus menerus, semangat terus menerus, aktif terus menerus, saudara. Ya, di sini saudara kasih apa? Dalam melaksanakan amanat agung, melaksanakan pekerjaan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi giat, rajin, ya. Ini saudaraku kasih ada satu gairah dalam hidup senantiasa. Semangat aktif, ya. Saudara kasih bahkan dengan tangkas, kuat, ya. Itulah yang ada dalam hidup kita. Dalam apa? Dalam segala usaha. Kalau saudara tidak giat, kelentrak, kelentruk istilahnya apa? Kelentrak, kelentruk, terus apa lagi? Kelemar, kelemar, kelular, kelulur. Kira-kira saudara seneng enggak lihat anak saudara kelemar, kelemar, kelular, kelulur, ya? Pak Serga enggak tahu apa itu. Lelet. Nah, saudara, jadi prinsip hidup berkemenangan tidak boleh lelet, tidak boleh kelular-kelulur, tidak boleh lembek. Harus giat, semangat, tangkas, saudara. Ya, sudah tahu kita hidup di akhir zaman. Betul? Di mana tanda akhir zaman sudah dinyatakan. Semakin hari tanda-tanda akhir zaman kedatangan sekali yang kedua semakin jelas, semakin nampak. Di antaranya apa, saudara? Peperangan merembet, saudara. Ya, peperangan sekarang saya akan cerita di mana-mana terjadi satu peperangan. Muncul sedikit, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Yaitu bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, saudara. Kalau di sini geng melawan geng, kan begitu, gangster dan seterusnya. Nah, saudara, itu terjadi, sudah terjadi, bahkan tidak bisa diredam sampai sekarang. Ya, itu tanda-tandanya. Saudara, di Indonesia masih aman, nyaman, tenang, iya kan, tidak ada apa-apa, iya kan? Bersyukur, saudara. Dan selanjutnya sudah kasih dalam Yesus Kristus juga dikatakan bahwa diantaranya gempa bumi, bencana alam, tanah bergerak atau tanah ambles, ya, tsunami, tanah longsor, terus menerus terjadi. Itu tanda-tanda di akhir zaman. Ya, saudara, Tuhan menyatakan sendiri dalam firman Allah. Dan saudara kalau membaca firman Tuhan, saudara kasih saudara, oh ini penggenapan firman Tuhan. Ini penggenapan firman Tuhan terjadi di dunia ini. Ya, terjadi di dunia ini. Saudara dan saya, saudara, kalau mengetahui seperti ini, jemaat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, saudara harus selalu berjaga dan berdoa, giat, tambah semangat. Dan kita lihat, saudara, semua itu terjadi apa? Semakin hari nanti akan semakin besar.
Dan ini dipersiapkan saudaraku kasih ya, dipersiapkan untuk apa? Berkuasanya antikris. Antikris itu antikristus, anti orang Kristen. Ya. Itu terjadi saudara ya. Di sini kita sudah sering mendengar firman Tuhan disampaikan mengenai hal ini. Nah, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita mau hidup berkemenangan, tidak tetap tenang, aman dan tentram, kita harus giat selalu. Giat selalu saudara. Dalam apa? Dalam mengerjakan keselamatan Allah. Jangan sampai kita gagal. Saudara, jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita kendor atau ngelukro saudara. Tadi ngelelet, lembek saudara, tetapi semakin giat ya, untuk mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu keselamatan. Seperti hari ini beribadah, semakin giat beribadah, semakin giat berdoa, semakin giat memuji Tuhan, melayani, semakin giat mencari jiwa-jiwa yang terhilang saudara. Semakin giat juga membaca firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan di situ dikatakan, aku segera datang. Aku datang segera. Nasihat firman Tuhan apa? Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu kita saat ini. Saudara pegang harta, pegang uang, pegang dunia, semua akan lenyap. Yang kita pegang adalah keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kita lepaskan keselamatan ini. Tinggalkan Yesus. Apalagi yang kita pegang saudara, iman kita kepada Yesus. Saudara, iman kita kepada segala sesuatu yang kita kerjakan dengan giat dan semangat berdasarkan iman. Saudara, selanjutnya supaya tidak ada seorang pun yang akan mengambil mahkota saudara. Mahkota kebenaran, mahkota keselamatan, mahkota kehidupan. Ya, pegang. Apa itu saudaraku kasih? Ya, yang kita pegang ayat yang ke-10. Menuruti segala firman Tuhan, melakukan segala firman, tetap melakukan segala firman Tuhan. Mendengar firman dan menuruti firman Tuhan. Ingat ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan akan nyatakan suatu hal untuk menguji umat Tuhan, pencobaan akan terjadi di muka bumi ini. Tapi barang siapa yang setia sampai akhir, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Mereka akan diselamatkan, saudara. Diselamatkan. Ya, aku kasih dalam Kristus, apapun bagaimanapun hidup kita, kita dinasihati oleh firman Tuhan untuk mempersiapkan diri atau membawa diri kita pada akhir zaman ini, saudara. Ya. Kepada dua kata apa itu saudara? Giat selalu. Dua kata, giatlah selalu. Semakin maju, semakin semangat, semakin aktif saudara. Ya, di dalam kita iring akan Tuhan. Ada beberapa hal saudara dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam firman Tuhan. Yesus sendiri saudara memberi jawaban yaitu mengenai hal ini. Yang pertama kita lihat jawabannya di mana? Matius pasal 24 dan Matius 25. Dua pasal, saudara baca di rumah nanti. Tapi tidak akan saya sampaikan, hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pasal 24 ayat yang ke-44. Matius pasal 24 ayat yang ke-44. Matius pasal 24
ayat 44. Matius pasal 24 ayat 44. Seperti ini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sebetulnya ini satu perikop, saudara mengetahui hal ini, perikopnya supaya berjaga-jaga. Semakin giat saudara kasih, ya, semakin giat apa saudara kasih, ya, untuk berjaga-jaga. Semakin giat, ya, saudara, semakin giat, bukan semakin ngelokro, saudara. Dalam apa? Dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berjaga-jaga, jangan sampai gagal. Kisah mengenai apa dalam ayat ini? Tuhan menubuatkan kedatangan Anak Manusia. Seperti dikatakan pada zaman Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Saudara, itu zaman Nuh. Dosa semakin bertambah-tambah, kasih semakin berkurang. Semakin giat dalam menantikan Tuhan. Kita lihat Nuh. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Nuh, saudara kasih, dikatakan oleh karena iman Nuh telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh, saudara, Tuhan perintahkan apa? Untuk membuat bahtera. Berarti bekerja keras dan rajin, cerdas. Itu giat tadi bekerja, yaitu giat tadi rajin. Nuh dia bekerja keras, rajin dan cerdas. Banyak orang yang bekerja keras tapi tidak rajin. Ada satu suku, saudara, dia mengumpulkan makanan 1 bulan sampai setengah tahun. Setelah mereka punya makanan yang begitu banyak, setiap hari pekerjaannya hanya judi, karena makanan sudah ada. Itu namanya kerja keras tapi tidak rajin. Buat apa bekerja, makan sudah banyak. Jadi setengah tahun dia bekerja, 3 tahun dia berhenti. Itu bekerja, hanya bekerja keras tidak rajin. Allah katakan sebagaimana contoh dalam hidup Nuh. Mereka bekerja keras, rajin dan cerdas. Pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Nuh, dia mendengar firman Tuhan. Dari zaman Adam sampai Nuh belum ada hujan pada waktu itu. Tuhan katakan buatlah bahtera, sebab dosa manusia sampai sudah, yaitu sampai ke hadapan Tuhan sudah menumpuk-numpuk berlapis-lapis, hingga Tuhan akan datang untuk menghukum dunia ini dengan air bah. Tapi Nuh, buatlah engkau sebuah bahtera seturut dengan ukuran marketnya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, ukuran panjang, lebar, tinggi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Dan Nuh ini mendengar, saudara, Tuhan akan menurunkan hujan, padahal Nuh belum tahu apa itu hujan, bagaimana hujan itu, tapi Nuh percaya. Dan Nuh dia bekerja. Kalau Tuhan berkata buatlah bahtera, apa Tuhan menyiapkan kayu? Tidak. Bekerja keras, Nuh bekerja untuk memenuhi keluarganya sebagai petani, yaitu tanam anggur, petani anggur, saudara, dan peternak sebagai peternak kambing, domba, lembu, sapi. Tapi dia juga harus bekerja keras untuk pergi ke hutan mencari kayu untuk membuat bahtera yang begitu besar, luar biasa. Saudara, berapa tahun
Nuh membuat bahtera? Siapa yang tahu? Berapa tahun? Halo? Ada yang tahu? Berapa tahun, saudara? Bukan setahun, 2 tahun. Inilah yang terus menerus sampai datang itu hukuman. Bagaimana saudara ibadah terus menerus, rajin? Halo? Setelah selesai bahtera itu, dan saudara ada teman sahabat Ayub, Nuh, dia ikut membuat bahtera, dia ikut saudara, sama-sama bekerja, dia ikut. Tapi pada waktu saudara, ya Nuh membuat bahtera, dia juga memberitakan firman. Tanya, kenapa Nuh kamu buat bahtera ini di bukit, di gunung, kalau di pinggir laut, di pinggir sungai yang besar, itu apa? Pantas, masuk akal. Ini di bukit, bagaimana kamu membawa bahtera ini? Nuh hanya cerita, Tuhan nanti akan mengirimkan hujan dan Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Kalau air bah itu dari bawah nanti naik-naik. Ditertawai, bahkan dianggap tidak masuk akal. Ada nyanyian Nabi Nuh membuat bahtera, disangka orang gila. Saudara, bukan gila harta, gila kekayaan, gila pangkat, tapi gila dengan tidak apa-apa saudara. Demikian pula kadang saudara ditertawai di dalam saudara beribadah. Sekitar Nuh mereka santai, mereka melakukan tindakan dosa. Mereka sedang pesta pora, makan minum, tapi Nuh dia bekerja keras, bekerja rajin. Sahabatnya namanya Yoyakin, dia ikut saudara. Setelah selesai Nuh membuat bahtera, berapa tahun? 120 tahun. Selesai. Setelah itu Nuh kamu masuk ke bahtera, ada binatang yang haram, binatang yang halal, masuk semuanya, 2 pasang. Loh, binatang lo suruh masuk mau nurut saudara. Tetapi ngomong ngajak sama teman sahabatnya, ayo masuk kepada orang-orang. Tidak mau. Pertama tentu istrinya masuk, anak dan mantunya masuk, dan dia kasih tahu sebelum pintu tertutup mereka mesti ngajak semuanya, ayo mumpung pintu masih terbuka, ayo masuk, semua masuk. Tetapi satu pun tidak mau. Sahabatnya Yoyakim, ayo Yakim masuk gawak keluargamu, dia tidak mau. Yang menutup pintu siapa? Saudara, dalam Wahyu dikatakan kalau Tuhan sudah membuka pintu tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup tidak seorang pun yang mampu. Mumpung pintu kemurahan Allah masih terbuka lebar, kesempatan masih ada, waktu masih ada, kita gunakan sebaik-baiknya. Amin. Sekarang waktu saudara jadi kerja keras, rajin dan cerdas itu, dia bisa menggunakan waktu untuk pribadi, untuk keluarga, waktu untuk bekerja, pada waktu untuk Tuhan, untuk beribadah. Itu namanya cerdas. Halo? Mulai sepi ya? Itu kerja keras, rajin dan cerdas. Nuh tahu bahwa untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk dia memberitakan firman Tuhan. Jadi saudaraku kasih, setelah dia masuk, mulailah hujan turun dari bumi, mata air keluar. Akhirnya saudara, perahu tadi yang ada di bukit, ya karena ada air dia mulai naik. Yoyakin dia gedor-gedor, Nuh tolong aku Nuh, buka no pintu Nuh. Nuh bisa membuka. Yang menutup pintu dan jendela yaitu prabahtera itu Nuh, bukan Tuhan. Dia berteriak-teriak, Nuh ya tahu sakno terus, tapi sudah tidak bisa, terlambat.
Saudara, bukan Tuhan nanti yang bisa masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Pada akhir zaman nanti, pada waktu datang kali yang kedua, dia katakan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang, memberitakan Injil, bekerja lebih dari yang lain? Tolong aku Tuhan. Tetapi Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Itu akan terjadi. Makanya kalau hari ini saudara bekerja keras, bekerja rajin, terus menerus, Tuhan, aku anggota jemaat GP Nusana Kali Putih. Bukan saya ngomong, tapi Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Luar biasa tadi bekerja keras, saudara. Hebat ini, lebih hebat orang itu dalam kitab itu daripada saya. Dikatakan aku bernubuat. Aku berdoa menumpangkan tangan, orang sakit sembuh, setan keluar. Tapi Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Saudara saat ini bekerja keras, sudah rajin, giat selalu, terus menerus, saudara. Itu. Nah, saudara kasih, Nuh berbicara Nuh, saudara. Dikatakan oleh karena iman Nuh. Jadi giat selalu didasari dengan iman, percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia melakukannya persis sebagaimana, tidak mengurangi, tidak menambahi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi iman untuk Nuh ini adalah bekerja keras, berlelah-lelah, berjerih lelah. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tidak sia-sia. Jangan aku sudah berlelah-lelah, bersusah payah, sungguh-sungguh melayani. Untuk apa aku teko gereja? Saudara kecewa. Sering saya katakan, saudara, kepada siapapun, punya kepada yaitu keluarga kami, para pengerja dulu yang praktek di tempat ini. Jangan kamu cari bayaran, tapi cari upah. Itu yang membuat saudara semangat. Kalau bayaran hanya itu yang saudara dapat, tapi upah tidak terbatas. Kalau bayaran, honor itu dari manusia, tetapi upah itu dari Tuhan, selalu nyumber. Percaya? Sudah mengalami? Kalau belum mengalami, tidak percaya. Saya ngomong begini, banyak mengalami. Saya mengalami yang sangat luar biasa. Jadi seperti ini, saudara. Ya, dikatakan seperti zaman, dan kita sudah lihat penggenapan zaman Nuh, kawin cerai, ya kan? Kita lihat di sini. Ini kawin mengawinkan, kawin cerai, saudara. Bukan hanya untuk orang luar, orang Kristen banyak juga yang bercerai. Padahal itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Makan, minum, saudara, madat, mabuk. Dan sekarang kita lihat, saudara, terjadi. Ya, berapa setiap kami lihat di TV, yaitu ditangkap edar sabu, bukan sekilo 2 kilo. Ya. Ganja, padahal hukumannya berat, tapi masih saja melakukan itu. Dan sudah diberantas dengan hukuman berat, ada saja yang memproduksi. Inilah penggenapan Nabi Nuh. Saudara, kalau lihat seperti ini dalam hidup orang Kristen di hari-hari, saudara tidak akan asal-asal, tidak akan sekedar, tidak akan main-main, tetapi saudara akan lebih sungguh-sungguh dalam saudara iring akan Tuhan. Saudara, akan Tuhan. Mumpung pintu terbuka sekali lagi, mari kita kesempatan yang ada, waktu yang ada, kita mau pakai sebaik-baiknya untuk giat di dalam kita mengerjakan keselamatan Allah. Pada waktu hukuman terjadi, hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Jadi selama 120 tahun Nuh menginjil, memberitakan firman Tuhan, hanya keluarganya yang dimenangkan. Yang lainnya kemana? Mungkin saudara berbicara, aku sudah giat, sudah sungguh-sungguh, tapi mengapa hidupku seperti ini? Yang lainnya hidup santai-santai. Saudara jangan lihat dunia, lihat manusia, tapi lihatlah Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Yang kedua,
Matius pasal 24 ayat 45 dan 46. Matius pasal 24 ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, hamba yang setia semakin giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Ya, keselamatan Allah. Semakin giat, semakin semangat dalam mengerjakan keselamatan Allah. Ini ayat ini seperti itu. Sebagaimana sebagai hamba yang setia. Ukuran setia itu ikut Tuhan sampai kapan? Sampai berhasil? Sampai menikah? Sampai punya rumah? Sampai mati? Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Itu setia. Sering saya katakan setia tidak boleh dibagi. Tidak boleh dikurangi. Utuh, saudara. Hidup kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Dan apa yang terjadi bagi hamba yang setia? Dalam pasal yang ke-25 saudara baca mengenai talenta ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Tuhan memberikan 5 talenta kepada hamba yang satu, 2 talenta dan 1 talenta. Untuk apa? Untuk berniaga. Modal bekerja kalau sekarang. Dikasih modal. Saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita semua. Menurut kemampuan masing-masing, menurut kesanggupan masing-masing. Jadi ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Minim 1, saudara. Halo? Lantas pada waktu tuanya dia pergi, dia datang kembali, dia harus mempertanggungjawabkan. Ingat saudara, selama saudara di muka bumi, sekali waktu saudara akan menghadap tahta pengadilan Allah, mempertanggungjawabkan dalam hidup saudara masing-masing. Tidak bisa menanggung suami, menanggung istri, istri menanggung suami, orang tua menanggung. Jadi pribadi lepas pribadi mereka menghadap tahta anugerah Allah untuk mempertanggungjawabkan. Yang pertama 5 talenta Tuhan sekarang menjadi 10. Berarti berapa persen untungnya? 5 jadi berarti 100%. 2 talenta menjadi 4, berarti juga yang 1, saudara. Disembunyikan. Halo? Paling sedikit Tuhan memberikan talenta, semua jemaat diberikan talenta. Luar biasa. Ada bisa talenta, dia suara yang bagus, bisa main musik, berarti 2 ya. Dia bisa bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Dia bisa melayani, ya, dan seterusnya. Pada waktu dia datang, Tuhan Yesus datang, saudara, itu tidak disembunyikan. Minim 1, apa itu 1, saudara? Apa? Makanya orang Kristen harus bisa berdoa. Harus bisa bilang, aku tunjuk doa, aku mulih. Doa masuk gak iso, saudara. Doa itu ngomong. Ya. Nah, makanya di sini ada ibadah wanita. Ayo ibu-ibu nanti yang belum bisa berdoa itu latihan saudara berdoa. Ngomong sama Tuhan seperti Bapak kita. Kalau doa saja enggak mau berdoa,
Apa kata Tuhan ini? Tuhan ini talenta yang satu saya sembunyikan sebab saya takut sama Tuhan dikembalikan. Apa jawabnya Tuhan tadi? Hamba yang malas. Padahal firman Tuhan giat itu rajin, hamba yang malas. Diambil berikan kepada mereka yang punya malah ditambah, yang tidak punya malah diambil. Bukannya hamba yang malas tapi hamba yang jahat. Lemparkan mereka di tempat kertak gigi dan tangisan. Di mana itu? Hamba yang malas tempatnya di, orang yang giat tempatnya di mana? Dikatakan dalam yaitu Matius pasal 25-20, hei hamba yang berbahagialah engkau hamba yang baik, hamba yang setia dari perkara yang kecil, masuklah dalam kemuliaan. Berarti yang rajin, yang giat sudah pasti tempatnya di surga. Meskipun banyak tantangan, tetap giat semangat dalam iring Tuhan. Yang ketiga, semakin giat dalam melakukan, tadi dikatakan melakukan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini saudara, semakin giat dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara, ini yang Tuhan kehendaki, agar kita semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan. Saudara, sekecil apapun, ya, sekecil apapun kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, semakin giat, saudara. Ya, ini yang ketiga tadi. Kita lihat contoh dalam Alkitab, seorang janda dari Moab, ya, pada waktu mertuanya mau kembali ke tempat tempat dia lahir, mertua ini bilang, kamu keluar pulang seperti saudara iparmu, kamu masih muda, masih bisa menikah lagi. Tetapi janda dari Moab dikatakan, tidak. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau tinggal, aku tinggal. Di mana engkau mati, aku juga mati di situ. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia bersama, bukan mertua, mantan mertuanya yang namanya Naomi. Dia pulang ke Bethlehem Yehuda. Apa yang diharapkan? Ini janda tidak punya apa-apa. Pada waktu dia tinggalkan Bethlehem Yehuda dengan membawa tangan yang banyak, bekal yang banyak, tapi pada waktu pulang tidak membawa apa-apa. Saudara, setelah dia pulang di Bethlehem Yehuda, apa yang dikerjakan oleh mantan menantu perempuan ini? Pada waktu itu musim panen. Ya, dia bukan buruh tetapi ngasak. Apa ngasak itu? Leles. Untuk siapa? Untuk memberi makan Naomi, mantan mertuanya. Kalau sudah berpikir dia bisa pulang ke Moab, mungkin dia hidupnya masih diterima oleh keluarga, tidak hidup yang seperti itu, boleh katakan dia sengsara dan menderita. Tapi di sini teladan yang kita ambil dengan singkat bahwa Rut ini orang yang rajin.
Dia pamit dengan mertuanya, aku akan ngasak, akan leles. Di belakang orang yang sedang menuai gandum, yang masih tertinggal 1-2 kececer dia ambil. Berapa jam? Dikatakan firman dari pagi sampai sore, tidak berhenti. Dari pagi sampai sore tidak berhenti. Dan orang mengawasi, siapa ini? Ruth ini kira-kira elek apa cantik? Kira-kira menurut saudara cantik apa enggak? Bukan elek saudara. Enggak cacat, cantik. Saudara, tetapi dia ngasak bekerja. Yang saya pelajaran bagi saya, dia itu cantik masih muda, ndak gengsi jadi orang ngasak saudara, oleles, gak gengsi. Apa saja dia kerjakan untuk menyambung hidup mereka, yang penting hidup. Ada yang katakan, saudara wawancara Kik Endi, kenapa ndak gengsi? Yang penting kami bekerja halal, ndak nyolong, ndak ngapusi, kerja apa saja dikerjakan. Saya salut seorang mahasiswa laki-laki saudara, karena dia orang tidak mampu, dia juga saudara kasih sambil kuliah, dia sambil jualan di kampus itu. Apakah tidak ada tentang ada banyak orang yang menghina. Tapi akhirnya apa saudara? Dengan perbuatan yang dilakukan itu, awal dia menjadi pengusaha. Amin. Tidak gengsi. Jadi orang yang gengsi itu sebetulnya langkah kegagalan dalam hidup. Langkah kegagalan dalam hidup itu gengsi. Dan dia bekerja, lantas saudara kasih yang punya tuan tanah ini, dia mengawasi, dia tanya siapa ini? Dia dijelaskan bahwa dia adalah perempuan Moab, yaitu menantunya Naomi. Dia lihat kerja rajin. Sehingga tuan tanah ini tertarik saudara. Amin. Seorang perempuan Moab janda, tidak punya apa-apa, akhirnya dinikah oleh Boas, seorang yang kaya raya. Bisa berpikir seperti itu. Modalnya apa? Rajin. Rajin pangkal pandai. Rajin pangkal kaya. Apakah Ruth pernah berpikir bahwa dia akan dinikah oleh orang kaya? Tidak. Dia bekerja dengan tulus, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mertuanya. Tuhan angkat dia, amin. Mau jadi Ruth, rajin bekerja. Maaf saudara, saya dulu masih pacaran dengan istri itu, mantan pacar saya. Saya cerita terus terang. Saya bilang, kenapa kamu kok mau dengan saya? Aku enggak punya potongan, enggak punya apa-apa. Aku itu pengerja, enggak punya gaji. Kok mau? Bukan cinta. Rajin. Karena rajin katanya. Loh, saudara istri saya tertarik lihat saya karena rajin. Enggak punya potongan, yo enggak ganteng, yo elek kayak ngene iki, saudara. Saya bilang, "Kenapa kamu tertarik?" Saya cerita saja, saya tanya. Kenapa? Sebab dia mau dinikah oleh pegawai kecamatan, pegawai bank dan seterusnya. Enggak mau. Kok sama saya mau, katanya gitu. Saya bilang gitu, karena rajin. Saya bukan pamer saudara, pada waktu jadi pengerja, begitu saya praktek saya anggap itu rumah saya, itu orang tua saya, itu ibu saya, itu adik-adik saya, jadi kerjakan semuanya. Pagi hari sudah terbiasa bangun jam 4, makanya kalau bangun jam 4 itu sudah sebelum saya kenal Tuhan sudah seperti kami lakukan. Jadi begitu kami bangun jam 4, antara pastori dan gereja itu hanya 2 meter, jadi saya keluar, saya ada di gereja, gerejanya dari Gedek. Kalau doa sebenarnya dilihat sana itu gedeknya gedek guling, jadi lihat di sana ada makam kuburan. Saya berdoa sendiri. Jam 4 sampai jam 5 selesai. Belum ada yang bangun. Setelah itu apa yang kami nyapu saudara, di mana itu ada pohon cemara. Saudara bisa lihat saudara, pohon cemara itu
daunnya penuh. Jadi pagi-pagi saya harus nyapu. Setelah nyapu saya ngisi bak mandi. Bak mandi itu kalau kosong isinya 50 timbo, saudara. Jadi seperti itu. Saya isi itu. Kerjakan itu. Apa itu katakan, itu saya bilang itu adalah keluargaku, itu rumahku, itu saya lakukan dengan kasih. Rupanya hasilnya luar biasa, saya dapat itu, saudara. Karena rajin, saudara, tertarik dengan saya. Itu kisah nyata. Sebab saya tanya, enggak tahu saudara seperti itu. Nah, inilah upah orang yang rajin seperti apa? Rut dinikah, tertarik dengan Boas, tertarik dengan Rut karena rajin. Rajin, saudara, bukan pemalas. Saudaraku kasih dalam Kristus, itu yang ketiga tadi, saudara. Semakin giat, semakin semangat di dalam iring akan Tuhan. Yang terakhir, ya 5 menit lagi. Jadi saya firman Tuhan 40 menit. Ayat yang ke-34 sampai 40 dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk apa di sini, saudara? Semakin giat. Ini berbicara tentang kepedulian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu sudah. Sekarang hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini tidak bisa dipisahkan. Ini tercantum dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Harus kita lakukan, saudara. Semakin giat kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Saudara, semakin giat. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Dia dicari. Domba yang hilang ini adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, ada di tengah-tengah dusun, di tengah-tengah perumahan. Banyak domba-domba yang terhilang. Dikatakan mereka lapar. Mereka telanjang, mereka haus. Saudara, secara rohani mereka, secara jasmani mungkin mereka hidup dalam ketenangan, ketentraman. Tapi secara rohani kosong dalam hidup saudara. Saudara punya firman Tuhan sebagai air hidup. Firman Tuhan sebagai roti kehidupan. Apakah saudara punya kepedulian tentang hal ini, saudara? Allah inginkan supaya itu terjadi dalam hidup kita. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa ayat yang perlu saya sampaikan di sini sebagai ayat penutup, saudara. Ya. Jadi kita memberi makan itu peduli kepada orang-orang lemah, orang yang tersisihkan, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah engkau menjauhkan diri dari
perhimpunan bersama. Tetapi semakin giat menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Amin saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 kita baca saja dengan cepat saudara. Tadi Ibrani pasal 10 ayat yang ke 25. Semakin giat dalam mengerjakan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mau berhasil? Giat. Orang yang rajin, orang semangat pasti berhasil. Apa dikatakan semuanya itu ada padamu apa? Saudara, ayat-ayat sebelumnya saudara lihat, saudaraku kasih. Ya, bertambah, iman bertambah, iman ditambah terakhir dengan kasih sesama. Saudara baca ayat sebelumnya. Apabila semuanya itu ada padamu, yaitu apabila saudara mau bertambah-tambah, meningkat dalam hidup saudara. Bukan pasif apatis saudara, tapi meningkat di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir kami undang semua bangkit berdiri. Roma pasal 12 ayat 11. Kami undang semua bangkit berdiri. Roma pasal 12 ayat 11 dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Cari dulu Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Semakin hari semakin maju, semakin semangat, semakin giat. Tuhan katakan janji Tuhan berhasil. Berhasil apa? Dalam menghadapi semua permasalahan hidup. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Orang yang menang ada sorak-sorai. Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Apa yang
begitu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Karis maju ke depan dan berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan di rumah ini Tuhan. Kami bisa berdoa di sini Tuhan, bisa beribadah di sini Tuhan. Kami mengucap syukur sekali Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang sangat berarti kembali bagi kami Tuhan. Tuhan, mungkin kami selama hidup kami ini kurang peka Tuhan atas apa kasih karunia-Mu, talenta-Mu yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan sangat mengetok hati kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir ke tengah hati kami Tuhan, biarlah kami bisa membawa pulang firman ini Tuhan, dan bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, dan kiranya kami bisa kembali Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan, ke depan ya Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan, terima kasih Engkau berikan yang terbaik juga untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman ini Tuhan, dan bisa memberikan yang terbaik juga untuk kesehatan dan dalam kehidupan berjemaat di gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau tetap hadir di tengah ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau curahkan kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membawa pulang damai sejahtera, kami pulang dengan keceriaan dalam kami bisa beraktivitas kembali dengan baik, dan juga kami bisa tetap memuliakan nama-Mu, dan kita tidak berhenti untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami bisa panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk petugas pelayanan. Kami persilakan ke depan. Dia tak pernah gagal. Karena Dia tak pernah
indah lawatan Tuhan pada siang hari ini. Menggugah iman kita. Untuk kita apa tadi Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk giat dalam mengerjakan keselamatan. Ya kan? Untuk lebih giat. Sebab tadi diantaranya tadi ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang begitu hebat mengerjakan, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan. Tapi pada akhirnya aku tidak kenal engkau. Inilah yang seringkali menjadi pergumulan kami. Ya, kelihatannya setia tekun, tapi kenapa? Yang sini menjadi pertanyaan. Seringkali itu adalah juga menempelak hidup kita. Oleh sebab itu dengan firman Allah di sini memacu kita untuk lebih apa Bapak Ibu? Lebih giat, lebih dekat, lebih sungguh-sungguh di dalam kira iring dan layani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya membacakan pengumuman sepanjang minggu yang kita akan lalui, saya beri kesempatan untuk petugas panitia Paskah untuk membacakan pengeluaran keuangan. Puji Tuhan, saya selaku Bendahara Paskah 2025 akan mengumumkan pengeluaran Paskah 2025. Di sini ada 3 si yang mengeluarkan dana. Yang pertama ada si dekorasi untuk pembelian kantong semen seharga Rp43.600, banner indoor seharga Rp102.400, dan cat Avitek 2 kilo, 1 kilonya 45.000, totalnya 90.000, sehingga pengeluaran untuk si dekorasi sejumlah 236.000. Untuk si konsumsi 200 box nasi kotak, per kotaknya 13.000 dengan jumlah 2.600.000. Kue atau snack untuk petugas keamanan sebesar 100.000, kresek 1 pak seharga 12.500, sehingga total pengeluaran si konsumsi ada Rp2.712.500. Untuk si keamanan kita mengeluarkan 20 amplop masing-masing berisi 30.000 sebesar 600.000 dan 2 amplop masing-masing berisi 50.000 sejumlah 100.000, sehingga total untuk pengeluaran si keamanan ada 700.000. Dan seluruh total pengeluaran dari si dekorasi, konsumsi dan keamanan sejumlah 3.648.500. Untuk air mineral